Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi udah lewat 5 menit sebenarnya, udah lewat 10 menit bahkan ya, tapi nggak apa-apa ya. Kita lanjut aja. Jadi mungkin nanti sambil berjalan gue akan singgung lagi di hal tersebut ya. Oke, gue sambil baca komen dulu ya, baru nanti mungkin at the end gue bisa kasih summary menurut gue pribadi apa yang bisa play out di next cycle. Nah, tentunya bukan di next cycle, di 2023. Tentunya mungkin teman-teman lebih penasaran akan hal tersebut ya. Gue sendiri punya outlook kira-kira di 2023 apa yang bisa play out, dan gue sendiri ya apa ya, gue sendiri nggak cuma ngomong tapi gue sendiri invest gitu loh. Ya lanjut, Bang, kira-kira abis New Year pump atau dump? Ya, ini pertanyaan menarik. Tapi buat gue terlalu sulit untuk prediksi hal ini ya. Kalau kalian udah nonton video gue yang sebelumnya, yang baru aja hari ini gue upload mengenai January Effect, gue pribadi percaya January Effect akan terjadi ya. Kan January Effect ini gue jelasin dulu ya. January Effect tuh jadi simpelnya itu adalah ketika Desember itu justru malah pada cut loss untuk tax loss harvesting ya. Jadi kayak harganya itu kasarnya gini, ada yang bilang Desember Santa Rally ya, tapi balik-balik teori ini kan banyak ya. Market itu tidak selalu 100% mengikuti gitu ya. Jadi January effect itu adalah biasanya gini, kalau misalnya Desembernya merah, kan candle bulanannya ya, candle bulanannya merah, nah biasanya tuh di Januarinya rebound. Akibat apa ya, itu orang udah pada tax loss harvesting, jadi Januarinya itu re-entry di positionnya. Selain itu, ada yang bilang Desember itu kan pada dapat bonus akhir tahun ya, sehingga mereka itu lebih banyak uang untuk berinvestasi ya, akibatnya Januari naik gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi January effect itu biasanya mengikuti kalau Desembernya itu merah ya. Since di stock market, terutama di stock market ya, gue lihat bukan hari ini, di bulan ini itu red candle-nya cukup panjang, membuat gue berpikir jangan-jangan nanti di Januari ada January effect. Gue 70-30, 70-30. Di Januari menurut gue akan ada rebound singkat. Kira-kira seperti itu ya. Buat gue balik-balik kalau volatility-nya gue nggak bisa tebak, terlalu sulit ya. Tapi menurut gue kalaupun sekali lagi ya, kalaupun nih gue share screen aja deh ya ke kalian ya. Kalaupun ternyata January effect terjadi, level apa yang akan gue expect? Screen gue udah kelihatan belum? Nah, ini udah ya harusnya ya. Jadi gini, kalau oke. Nah, kalaupun terjadi January effect, apa yang gue expect? Yang gue expect itu adalah, sorry nih, laptop gue jadi nge-lag banget ya. Menurut gue again di area merah ini kan ada liquidity ya. Terakhir kita lihat mantulnya di sini. Kita lihat terakhir mantulnya di sini. Ini area yang gue bilang untuk waspada. Udah dari sejak November ya. Gue udah awal November ketika drop ke 15-an pas peristiwa FTX. Gue udah sempat mention, kalau kalian follow TikTok gue bener-bener ya. Gue udah sempat mention area 18.1, 18.3 ini ada liquidity. Hati-hati di daerah tersebut ya. Tapi kita balik ke January effect. Kalau January effect terjadi, in my personal opinion, maksimal sampai mana? Ya, menurut gue maksimal sampai mana? Kalian pantau aja 200 daily moving average ya. Itu buat gue akan jadi level resistance yang sangat cukup tinggi ya, yang sangat tinggi lah di 200 daily moving average. Kalau misalnya ternyata mundur ketarik sampai sini ya, buat gue jadi ada double resistance di sini. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau Januari sih ya gue ngelihatnya itu aja ya. Sangat possible gak untuk ada pantulan ya, possible aja gitu. Cuman gue nggak akan terlalu agresif untuk trading sih. Instead gue akan ngelihat volume ya. Kalau ternyata tiba-tiba masuk volume nih, indikat tandanya apa ya, itu volume. Jadi misalnya tiba-tiba kalian lihat ada spike in daily candle volume ya, in volume harian ada spike. Ya buat gue sangat possible January effect terjadi ya, sehingga bisa jadi, sekali lagi ya, buat gue ini probabilita ya, jangan bilang ini pasti 100%, enggak. Gue udah bilang di awal ya, ini sotoy-sotoyan gue, cuman gue lihat beberapa hal ya, gue bikin satu analisa lah, kira-kira seperti itu. Gue nggak pernah bilang gue udah pasti paling bener gitu, terutama di analisa kita ngomong untuk trading ya, karena bahaya banget. Gue nggak mau hal ini dijadikan patokan gitu ya. So personal opinion gue, buat gue Januari bisa jadi ada green candle naik terlebih dahulu. Tapi setelah Januari berhati-hati ya. Sekali lagi gue bilang, Januari buat gue sangat possible untuk terjadi January effect.
Setelah itu, Februari, Maret, dan seterusnya, kalian perlu sangat untuk berhati-hati karena bisa jadi koreksi kembali sampai mungkin bottom. Mungkin, ya, mungkin, oke? Dan setelah kalau misalnya udah nyentuh bottom, ya kita lihat nanti. Ya bisa jadi tahu-tahu apa ya, di musim panas tiba-tiba ada dead cat bounce, ya tiba-tiba naik jebret, nggak tahu. Kita lihat lah ya, gue nggak terlalu berani prediksi terlalu jauh karena kan setiap hari market memberikan kita data yang baru. Jadi ya makanya gue bikin konten juga setiap hari, gue analisa market setiap hari ya. Jadi ya itu kira-kira ya. Gue lanjut ya, dari Eastern Heretic. Bang bisa tolong jelasin IOU kah? Gue masih belum nangkep nih IOU-nya apa ya, jujur gue belum tahu. Harif, yes, gue udah langganan Nitro Discord, langsung ya. Randi, yang open short position sekarang sarannya gimana bang? Gue lebih consider kalian untuk berhati-hati ya. Seperti yang gue mention di video January Effect, hati-hati yang pegang short. Kenapa? Terutama kalau kalian short di alts ya. Kalau Bitcoin buat gue level kenaikannya masih lebih bisa keukur karena nggak akan mungkin setinggi itu. Tapi alts bisa bahaya banget karena alts ringan banget dan gampang banget dimainin market maker. Jadi in my personal opinion ya, kalau kalian pegang position short, lebih baik sangat berhati-hati. Kecuali kalian punya inverse investment seperti gue. Aptos, gue inverse investment dari $8, gue dollar cost average lagi di sekitar $5. Jadi average price untuk short Aptos gue sekarang sekitar $6 something lah ya. Gue pernah share ini di video ya, gue pernah share. Kalian cek aja, sekarang short Aptos gue udah 1000 something persen. Tapi gue bilang ini tuh inverse investment perlakuannya. Gue nggak trading. Gue bener-bener kayak seolah-olah investasi tapi ini shorting. Kira-kira seperti itu. Jadi sarannya ya lu hati-hati aja. Balik-balik saran tergantung lu aja. Karena kan gue nggak tahu liquid price kalian berapa persen posisi kalian entry. Gue nggak tahu. Jadi ya balik-balik ke kalian pribadi lah gimana ya. Ilhami baik. 2023 short, Bitcoin belum bottom. Yes, bisa, sangat bisa ya buat gue ini play out. Cuman again menurut gue hati-hati aja ya. Gue akan rekomen kalian untuk sangat berhati-hati. Nih, gue kasih tau satu trik lah ya. Instead of kalian agresif shorting ya, buat gue ada satu typical shorting ya yang probabilitas untuk kalian menang tuh jauh lebih tinggi ya. Tapi ini catatannya kalian harus cukup sering pantau market. Cari aja fake pump ya, itu buat gue paling efektif untuk nge-short ya. Contohnya fake pump apa? Nih gue share screen lagi ya. Gue akan kasih contoh fake pump yang buat gue ketika ini terjadi ya, gue nggak ragu untuk langsung open short ya. Again kalau terjadi ya, contoh nih gue kasih tau salah satunya ya, lever. Nih ya, lever ini ketika terjadi fake pump, gue nggak ragu langsung gue short. Ya yang ini nih, kalian lihat nih, nggak jelas banget, nggak ada angin, nggak ada hujan ya, tiba-tiba dari sini naiknya kenceng banget. Ya, ini ketika fake pump gini, tapi jangan langsung entry ya, jangan langsung kalian jump in ya. Kalian harus tunggu jeda ya, mungkin beberapa jam atau bahkan 1-2 hari sebelum ini peak dan kehilangan momentumnya dan harganya akan down only ya. Jadi gue pribadi memang gue melakukan technical analysis ya, gue benar-benar cari supply and demand. Cuman kalau misalnya yang justru sering benar-benar profitable buat gue adalah ketika terjadi fake pump ya. Kemarin juga ada Helium, HNT, terus ada Run ya, itu gue profit semua. Lever, Run, HNT itu gue profit semua. Profit enak banget karena itu itu short sih ya. Buat gue short position yang begitu gampang sih gitu. Karena ini fake pump pasti akan fade dan akan drop lagi. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, gue balik lagi, gue baca lagi pertanyaannya. Terus, Bang, Bitcoin sama dolar kok turun bareng-bareng? Nah, ini gue suka pertanyaan ini. Ini emang satu hal yang justru inilah yang dikatakan pain yang sesungguhnya di market tuh bakal terjadi gara-gara yang kejadian tuh udah dolarnya lagi di QE ya, sehingga supply dolar udah lebih sedikit ya, terus di XY juga drop. Dan Bitcoin juga drop. Tapi gini, menurut gua ya,
gue nggak tahu ini banyak pro dan kontra sih ya. Justru menurut gue di tahun depan ya, DXY masih bisa naik lagi dan disitulah pain sesungguhnya akan terjadi untuk equity market. Kira-kira seperti itu. Cuman jujur gue nggak sejago itu analisa untuk makro terutama untuk dolar ya. FOMO sama dengan expect, Pandi error live ya masih belum ada muncul. Ini muncul apa camnya, tapi suara udah aman ya. Herhard, Bang, airdrop yang kemarin di-share kira-kira turunnya kapan? Wah, jujur gue nggak tahu. Jujur sama sekali gue no idea. Ini benar-benar tergantung developernya ya. Kenapa belum ada layarnya? Iya nih, gue juga bingung. Kenapa? Soalnya di sini tulisannya video chat unavailable. Padahal di settingan gue available. Ya udahlah ya. Kita jadi hari ini kayak podcast aja jatuhnya ya. Adi Purnomo, Bang, candle tahun 2022 ini udah pasti merah ya kan kalau lihat histori siklusnya untuk 3 candle tahun berikutnya hijau. Yes, betul. Ini kita ngomong yearly candle ya, betul. Mungkin nggak Bang tahun 2023 hijau bisa masuk Bitcoin sampai akhir tahun profil nggak ya? Gini, kalau Bitcoin again ya dengan segala volatility-nya ya, in my personal opinion ya, apalagi jika kan ini kan open candle tahun depan itu udah sebentar lagi ya, like bener-bener 2 hari lagi, 1 Januari akan open candle. Mungkin menurut gue open candle akan berada di sekitar angka 16 sampai 15 nggak tahu, tapi asumsikan di 16 ya. Gua cukup optimis di Desember tutup candle itu hijau ya, it means bisa 20-an atau 30-an, gua nggak tahu. Tapi gue optimis jika memang open candle ada di angka 16-an ya, gue sangat-sangat optimis tentu di akhir tahun ya candlenya akan hijau ya. Makanya gue udah bilang kalau kalian mau dollar cost average di Bitcoin, menurut gue risk rewardnya sudah sangat layak ya. Tapi kalau alts belum ya. Jadi gue setuju ya. Memang itu yang gue juga perhatiin. Candle 2014, 2018 itu merah, tapi 3 tahun yang setelahnya itu hijau. Nah, gue juga expect hal yang sama di tahun ini. Apalagi jika ditutup di angka 16-an ya. Ikhlas, Bang, bahas Matic kira-kira bisa bertahan nggak di tahun depan? Personal opinion menurut gue Matic salah satu yang akan bertahan ya. Layer 2 solution seperti Matic ini menurut gue akan bertahan ya. Bentar guys, gue minum dulu guys. Oke, lanjut. Permadi 23, Bang, pembagian portfolio yang bagus gimana? Berapa persen untuk Bitcoin, BNB, berapa persen untuk alts? Oke. Ini asumsi, jadi gini, tentu setiap orang punya manajemen resiko yang berbeda-beda ya. Tapi gue akan berasumsi in general aja ya. Portfolio kamu misalnya di atas 100 juta dan kamu mau invest di kripto, gue akan lebih rekomen untuk safe play aja ya. Bitcoin itu mungkin sekitar 40-50%, Ethereum dan BNB juga porsinya bisa sekitar 40-an persen, dan alts ya terutama yang ringan-ringan itu di 10-an persen. Ini gue ngomong general speaking aja ya. Buat gue itu portfolio defensif terutama nih ya di awal-awal ya. Jadi gini, buat gue play out yang salah satu yang paling oke adalah kenapa gue advice untuk start akumulasi Bitcoin. Kenapa? Karena gini, ketika kalian akumulasi Bitcoin di tahun depan dan 2024 memang setelah halving jadi bullish sekali, terus juga Federal Reserve juga sudah selesai untuk quantitative tightening-nya dan start easing lagi, dan di situ kan bull market akan start ya. Maka buat gua ya, kalian bisa sekali untuk ngerotasi Bitcoin kalian menjadi alts ya. Sekali lagi gua katakan ya, Bitcoin kalian sangat possible untuk kalian rotasi ke alts. Kira-kira seperti itu. Jadi instead of beli USD menjadi misalnya apa, terserah alts favorit kalian apa, kalian bisa rotasi posisi Bitcoin kalian ke alts. Kira-kira seperti itu kalau kalian mau lebih agresif dan tiba-tiba ada narasi layer 1 alts yang cukup baik ya. Itu yang gue lihat untuk sekarang. Makanya menurut gue kalian dollar cost average into Bitcoin di saat ini oke-oke aja. Karena gini, kalaupun kalian pegang rupiah ya ataupun US dollar, gue nggak yakin, bisa jadi justru value-nya decreasing melawan Bitcoin. Ngerti ya maksud gue ya? Kan ini kan pairing nih, fiat sama Bitcoin, terserah apapun fiat pilihan kalian ya. Tapi justru jika kalian
pegang Bitcoin, ya buat gue chance-nya lebih baik. Apalagi ya kalau kalian jago mainin DeFi ya. Oke, ini materi seminar nih DeFi. Pas kemarin gue di awal bulan bikin workshop ya, ini salah satu materi yang kayak orang tuh yang gue nggak tahu nih, ada teman-teman yang datang seminar gue nih, nggak yang di sini. Tapi DeFi ini salah satu materi yang gue antusias banget ngomongnya karena, gila kalau lu ngerti main DeFi, nge-track wallet-walletnya para whales, gila men, gila banget men, gila banget men, gila banget. Oke, langsung. Ejak, 2023 semangat kerja. Setuju sekali Ejak ya. Kalian harus semangat kerja ya. Kenapa? Kalian harus semangat kerja, saving, nabung-nabung baik-baik ya. Karena gini, jika memang market bener-bener crash seperti yang diperkirakan sama semua orang ya, bahkan Pak Jokowi ya memperkirakan 2023 akan gelap. Mark my words, bener-bener, waduh, itu tuh justru jadi kesempatan emas, bener-bener kesempatan emas buat kalian itu, apa ya, escape dari rat race, dari generasi pengerat yang selama ini kerja 9 to 5 atau apapun ya. Ini terserah lah ya, maksudnya definisi kalian di mana. Tapi buat gue justru ini akan jadi satu opportunity yang sangat besar yang kita harus sambut. Oke? Severius, perkiraan altcoin berdarahnya lagi sampai seberapa persen dari range harga sekarang? Waduh, susah banget ya. Ini kan beda-beda ya, karena kan rata-rata alts itu penurunannya beda-beda ya. Tapi gini, kita ngomong generally speaking aja ya, rata-rata alts itu bisa berdarah 95 sampai 99% di setiap bear market. Ethereum itu sama Binance bisa sampai 95%. Yang lainnya yang micin, gua ngomong yang di atas top 100 ke atas gitu ya, itu bahkan bisa 99% bahkan dead ya. Kalau bottom di bear market, apakah langsung mantul cepat atau memberikan cukup waktu untuk akumulasi di range bottom tersebut? Jawabannya yang kedua ya, historically ya. Kasarnya gini, bottom itu ya mungkin ada yang piercing angka, misalnya di yang gue bilang kan berkali-kali 9.000 possible-nya piercing doang kan, yaitu prediksi gue, setiap orang mempunyai prediksi sendiri. Tapi kalau angka 9.000 menurut gue piercing, tapi 10-12 menurut gue akan terjadi konsolidasi yang cukup panjang lah. Kalian gini, nggak usah kuat ketika market sentuh bottom, percayalah nggak akan ada yang tertarik untuk beli Bitcoin, man. Gitu loh. Kita ngomong in general market ya, tapi justru menurut gue para VC, venture capital, whales yang memang sudah prepare, yang benar-benar punya strategi ya, mereka yang akan nyerok bener-bener gitu. Tapi kita ngomong retail ya, kita ngomong media pasti udah sangat bearish, media menganggap udah mati lah kripto lah gitu loh. Ngerti kan, fear lagi memuncak. Ya mungkin kalian juga udah gak akan tertarik lagi gitu loh. Tapi menurut gua justru bottom ini akan terjadi konsolidasi untuk periode waktu yang cukup panjang gitu. Ya. Orpheus, Bang, ICP bakal survive gak sampai next cycle? Personal opinion ya, personal opinion. Buat gua ICP salah satu yang bisa jadi kuda hitam sih menurut gua di next cycle. Gua bener-bener simply karena memang gue udah explore ekosistemnya, gue udah cobain chainnya, gue udah coba transaksi berkali-kali menggunakan internet komputer. Gila men, internet komputer itu fastest dan gas fee-nya murah luar biasa. Jadi menurut gue akan banyak project yang di-build di ICP, dan kita lihat mungkin narasinya akan benar-benar kuat di next cycle. Bahkan kita ngomong yang belum launching lah ya, itu itulah ya, gue gak mau terlalu overshield ICP karena kan narasinya ini 50-50 antara negatif dan positif gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Pandi, Bang, perkiraan harga bottom Ethereum nunggu di harga berapa bagusnya? Oke, personal opinion ya, gue bisa salah. 600 sampai 800 buat gue akan jadi bottom untuk Ethereum ya. Personal opinion. Atau gini, mungkin bukan bottom lah ya. Gue consider angka tersebut sudah sangat layak kalian beli Ethereum. Kira-kira seperti itu. Dwi, mungkin gak ketika orang bilang tahun banteng emas semua bakal untung, akhirnya malah dump, dan sekarang sebaliknya orang bilang resesi akhirnya pump? Personal opinion menurut gue enggak sih. Personal opinion menurut gue enggak. Ya, itu kalau sampai terjadi, karena gini, gue cari minum bentar. Karena gini, sebenarnya media kan berita bisa ngomong apa aja ya. Cuman kan balik-balik yang kita ikutin ini kan
apa ya, kita ngomong ekonomi secara makro ya, rata-rata kan masih ngikutin Federal Reserve ya, mau kemana arahnya gitu. Dan kalau dari apa yang Federal Reserve lakukan sekarang, dia terus naikin interest rate walaupun udah mulai stage 1 ya dia udah mulai turunin ya dari 75 ke 50. Tapi pada kenyataannya mereka masih tetap naikin interest rate, dan sekarang interest rate berada di angka 4,25 sampai 4,50%, dan menurut gua real pain masih akan terjadi di market gitu. Itu kita ngomong faktanya aja, media boleh ngomong apa aja, tapi faktanya itu yang dilakukan Federal Reserve, sehingga gue bener-bener melihat kemungkinan tahun depan ya masih akan dump lagi. Kira-kira seperti itu. Jerry, Bang 2025 tembus 100k nggak Bitcoin? Gue optimis tembus. Gue optimis tembus. Oke? Tapi target gue ya, personal target gue between 125 sampai 150 itu personal target gue. Ya, kejadian nggak tahu. Gue berharap kejadian ya. Aryan Desu, Bang, Bitcoin net flow daily udah menunjukkan candle hijau. Kayaknya awal Januari bakal naik dulu. Yes, gue jujur nggak perhatiin net flow daily ya, jujur aja ya. Tapi gue cuma ngeliat beberapa faktor ya. Satu, generally stock market drop di bulan Desember malah drop. Di kripto volume sangat rendah ya, seolah-olah nggak ada gairah. Jadi buat gue ya ini bisa terjadi karena kalau kan katanya teori Januari effect itu ketika Desembernya drop ya Januarinya possible naik gitu. Johan Tan hadir. Wah, ini Bapak Johan, gila, gue seneng banget ternyata ada Bapak Johan di sini. Bapak Johan ini salah satu peserta seminar workshop yang gue adakan di 3 Desember. Beliau jauh-jauh dari Makassar loh. Wah gila, Pak Johan respect banget, Pak Johan. Salam buat Pak Marcel juga ya Pak Johan ya. Dwi, Bang, aku udah dollar cost average Bitcoin rata-rata di 18k. Nanti kalau pump 19k, bagusnya jual dulu dan mulai DCA lagi pas turun. Ini buat gue ini sah-sah aja. Ini bener-bener gue nggak mau semikro itu ngajarinnya gitu. Tapi bener-bener in general kalian tahu. Gue cuma bisa bilang gini. Bitcoin di 18.000, Bitcoin di 12.000, generally speaking masih sangat murah gitu loh. Mau dia drop sampai 10.000 pun gue masih bilang murah. Tergantung kalau memang kalian punya strategi untuk trading agresif ya. Ini berbalik-balik tergantung portfolio keuangan kalian gitu loh. Kalau misalnya kalian bener-bener mepet mau trading ya sah-sah silakan aja, nggak ada masalah gitu loh. Tapi kalau kalian kasarnya gini, secara hari-hari, secara bulanan keuangan kalian aman, kalian punya dana untuk yang lebih untuk kalian tabung. Outlook investment kalian bisa sampai 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Ya, kalau outlook kalian seperti itu ya, generally speaking gue bisa bilang Bitcoin 18.000, 16.000 atau bahkan lower masih sangat murah. Kira-kira seperti itu. Jadi ya itu sih, karena gue berangkat dari gue tuh berangkat dari saham sih, gue berangkat dari investor saham bukan trader gitu. Jadi gue punya otak yang lebih invest sih dibanding trading gitu, walaupun gue trading juga ya. Jax, Bang, Solana kayaknya nggak bakal survive ya, dan malah Matic kayaknya bakal keangkat. Soalnya Matic NFT-nya kerjasama banyak banget brand gede, dan NFT yang bikin Solana gede di God sama Youth. Yes, pindah ke ekosistem Matic betul, gara-gara harga stok Solana nggak stable. Bisa jadi ya. Gue nggak berani terlalu spekulasi soal ini. Ini personal opinion gue ya. Kalau Solana secara blockchain, secara kita ngomong dari sisi teknologi dulu ya, Solana menurut gue akan survive ya. Tapi memang gini, masalahnya kalau kalian ngikutin konspirasinya FTX ya, konspirasi FTX dan Solana ya. Ini banyak banget yang bilang kemarin itu Solana itu dipump luar biasa sama FTX gitu, makanya harganya bisa naiknya nggak wajar. Gue inget banget loh, Solana itu gue pantau dari harga $5-6 men gitu, 4 dolar gue udah pantau sampai 200-an gitu loh. Gila banget pumpnya, ngeri banget gitu. Jadi kira-kira itu kalau kalian ngikutin teori konspirasinya si FTX ngepump Solana, ya kalian akan jadi berpikir
Solana sekarang itu ya wajar-wajar aja di harga segitu gitu, karena memang mereka overpump gitu sama FTX, kira-kira kan seperti itu. Tapi kalau dibilang Solana bakal survive, personal opinion gue, menurut gue akan survive. Itu menurut gue ya. Tapi kalau ditanya pilih Solana atau Matic, gue masih pilih Matic sih kalau gue ya. Tapi beda-beda ya, orang sah-sah aja mau pilih yang mana aja. Arian D. Subang, kemungkinan Sol bakal improve gak di halving setelah ditinggal para developernya. Nah, ini yang gue belum bisa banyak bicara ya. Kalau kalian ngikutin, banyak juga Solana developer Solana yang move ke ICP. Itu facts. Karena gue tiap hari perhatiin Twitter ya. Tapi again, gue nggak tahu bener-bener sedetail itu ya. Yang bikin gede di GOATS malah komunitas Sol. Yes, betul. Jax, lihat transaction rata di GOATS. Oke. Oh, ini masih ngomongin Solana NFT ya. Little Boy. Oke, gue lanjut ya. Bang, boleh minta pendapatnya Arbitrum dan Firechain ya. Arbitrum gue sangat bullish. Sangat-sangat bullish. Karena menurut gue, kasarnya gini, Arbitrum tokennya belum launching aja, udah banyak project yang bagus. GMX, GNS, dan apalagi? Gue sampai lupa apalagi. Jadi kalau Arbitrum menurut gue oke banget ya. Bahkan gue bener-bener kalau ditanya optimism atau Arbitrum, gue sih Arbitrum. Kalau ditanya Matic atau Arbitrum, gue akan pilih Arbitrum ya. Simply bukan karena Matic nggak bagus, enggak. Tapi seperti yang gue bilang teori sebelumnya, yang baru launching di bear market justru punya room untuk naik lebih besar dibandingkan yang lainnya ya. Arbitrum ini kan baru bakal launching nih ceritanya nih ya. Jadi kalau ditanya mana yang kasarnya gini, gue kan mau cuan nih ceritanya. Nah, mana yang menurut gue punya potensi lebih cuan, ya Arbitrum gitu. Firechain gini ya, Firechain buat gue narasinya bagus banget ya. Kemarin tuh Firechain ini gue agak sempat di PHP-in sama salah satu foundernya tuh Dr. Vilma Matila ya namanya ya. Karena gini, pas ke Singapura kemarin acara token 2049, gue tuh kan ada kayak Telegram ada grup WhatsApp dan grup Telegram dari para peserta kan. Salah satunya tuh founder Firechain, salah satu co-foundernya Dr. Vilma. Nah, terus gue beranikan diri untuk WhatsApp dia. Boleh nggak gue minta lu interview? Karena kan di Indo nih banyak banget komunitasnya Firechain kan. Orang-orang yang invest di Firechain. Boleh nggak gue interview lu gitu? Dia bilang boleh gitu. Tapi begitu gue kita udah janjian nih hari. Gue inget banget tanggal 28 di hotel dia. Hotel dia apa ya? Lupa gue. Gue bisa tunjukin WhatsApp-nya lo ke kalian. Gue punya buktinya, men. Tapi akhirnya gue dicuekin sama dia. Kampret. Tapi Firechain we'll see ya, narasinya sih bagus ya, narasinya tuh oke ya, tapi balik-balik buat gue, kalau lu tanya gue, status dia kan sekarang udah unicorn ya, siap-siap aja kalau launching token harganya dibanting lagi menurut gue. Karena secara prinsip gini lo guys, kalian jangan amazed ketika wah statusnya unicorn. No, sebenarnya kalau kalian tahu teknik, jadi gini, teknik valuasi startup itu tuh kebanyakan kebanyakan bumbu sih menurut gue, simpelnya ya. Kayak micin kecapnya tuh kebanyakan, makanya harganya bisa jadi unicorn gitu. Kira-kira itulah. Karena kan, tapi memang gue ngerti sih, strategi mereka kan beda. Mereka forward looking, mereka nggak kayak perusahaan konvensional yang divaluasi berdasarkan laporan keuangannya. Tapi mereka forward looking, mereka valuasi berdasarkan potensi labanya dan katanya infrastruktur teknologinya. Cuman jujur, ya buat gue itu masih rapuh lah ya. Makanya jangan heran kalau tiba-tiba launching kayak Goto harganya drop. Terus kayak lu lihat Aptos launching harganya drop. Ya Firechain pun ketika launching gue expect hal yang sama, harganya juga bisa drop dulu gitu ya. Oke, Yahweh Israel. Bang, kalau pilih koin karena komunitasnya atau teknologinya? Dua-duanya ya. Buat gue teknologi dan komunitas sama pentingnya ya. Yang nggak ada teknologi kayak Dogecoin tapi komunitasnya kuat, Shiba Inu naiknya kenceng nggak kenceng ya. Yang teknologinya memang faktanya bagus, contohnya ya Binance Chain, terus Phantom bagus, Avalanche ya naik juga gitu. Tapi kalau memang satu project punya community dan punya teknologi yang kuat, ya buat gue mereka akan bisa benar-benar punya potensi untuk memberikan kalian gain 5-10 kali lipat kalau lebih gitu. Alzigoat, BNB bottom berapa bang? Nah ini gue udah pernah bikin videonya ya di TikTok ya, dan banyak sekali yang gak setuju sama gue. Gak masalah.
Tapi bottom price target gue jika 200 tembus bisa sampai 50 US dollar untuk BNB. Gue cuman baca chart doang ya. Gue nggak pakai teori apapun. Gue nggak pakai teori Binance bakal insolvent segala macam. Nggak. Gue nggak ada di posisi itu ya. Buat gue Binance akan masih jadi exchange yang sehat, nggak kayak FTX ya. Jadi kalau lu tanya gue, tapi kita ngomong pure by chart aja. Jika memang maximum fear terjadi di market, nggak tahu karena apa. Kalau secara technical Bitcoin bisa sentuh sampai dengan 50 US dollar ya. Tapi ketika itu terjadi, gua akan jadi standby buyer yang luar biasa ya. Oke, gue lanjut. M Rusida, Bang pernah research Loop Network? Jujur belum pernah ya. Banyak yang gue di bear market ini nggak segitu agresifnya nge-research sih. Gue malah lebih banyak baca buku, belajar makro, dan seterusnya ya. Lemniskus, Bang kalau nggak salah lu pernah bilang di cycle sebelumnya kan lu exit pas Oktober 2021. Yes. Nah pertimbangan lu pas exit itu apa ya? Karena pas banget 1 bulan sebelum peak. Kan nggak mungkin kan cuman pakai feeling. Ya memang bukan feeling sih. Karena ya gue aja masih consider gue kecepetan ya ketika gue exit ya. Karena jeda 1 bulan Oktober sampai November itu aja banyak sekali yang masih naik. Bahkan kita ngomong Bitcoin kan topnya di November. Tapi Ethereum dan Alts banyak sekali yang topnya justru kan di Desember, masih jeda lagi gitu kan. Jadi pertimbangan gue exit karena apa ya, gimana ya, karena memang gue itu investor, gue itu sangat berhati-hati aja sih. Malah kadang-kadang terlalu hati-hati, itu aja sih sebenarnya. Gue tuh hati-hati, sampai kadang-kadang gue terlalu hati-hati, ya itu aja sih. Makanya jadi kayak gue ngelihat secara chart kayaknya udah gak sehat gitu, terus kayak gue melihat adanya kemungkinan cycle ini akan terulang gitu. Dan waktu itu jadi gini, pertimbangan gue adalah ini kan first cycle gue di crypto ya. Gue start invest crypto itu sekitar 2021 awal ya. Karena ini first cycle gue di crypto, gue masih lebih consider ya, maksudnya gini, jangan terlalu agresif dulu gitu. Hal terakhir yang gue ingin lakukan adalah kehilangan portfolio gue gitu. Contoh gue punya uang 100 juta, ya hal pertama yang menjadi concern gue adalah jaga supaya 100 juta gue nggak hilang gitu. Ketimbang gue over invest atau over trade dan akhirnya gue loss, gue nggak mau lakukan itu. Ya mending gue jaga duit gue ini tetap utuh dulu. Kalau memang cycle keulang kembali, gue punya pemahaman yang lebih komprehensif, ya gue akan lebih agresif. Kira-kira seperti itu. Itu aja sih sebenarnya sih, karena gue melihat udah potensi untuk peak dan ya udah bakal drop, itu aja. Gitu. Nah, lanjut ya, gue lihat-lihat ya. Kalau 2025 125k, terus bear tahun depan nggak tutup gap 9k, terus gimana bang? Kan historical 80%-an. Ya nggak masalah, nggak tutup gap 9k pun nggak masalah menurut gue. Balik-balik seperti yang gue bilang ya, market setiap hari akan memberikan kita data yang berbeda. Apa yang gue analisa di hari ini tanggal 30 Desember belum tentu valid ya. Sekali lagi gue katakan belum tentu valid 1-2 bulan lagi gitu. Makanya kita harus terus-menerus analisa, terus-menerus pantau market, dan jangan ragu untuk kita tuh merubah hipotesis, merubah analisis ya. Jangan ragu karena market aja tuh fluid gitu loh. Market aja nggak kaku, market itu fleksibel. Nah kita juga harus gue biasain untuk selalu adaptif sama market gitu. Jangan kayak harusnya masih kesini nih, ya jangan kayak gitu. Adaptif aja sama market gitu. Jadi kalau memang enggak, ya nggak ada masalah gitu ya. Oke. Jody Misiendi, bang cara amanin aset untuk 2-3 tahun ke depan di exchange atau Trust Wallet atau MetaMask. Nah, oke, ini gini nih Jody ya. Gini, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, oke? Ini gue sempat bahas minggu lalu ya. Gue pribadi mikirin banget nih ya. Gue kan masih ada stable coin cukup banyak. Gue mau taruh di exchange atau taruh di wallet gitu. Tapi pada akhirnya gue punya 2 pemikiran. Gue kan punya cold wallet juga ya. Gue punya ledger juga ya. Nah, untuk buat gue masing-masing ada plus minus gini. Exchange ya, minusnya buat gue resikonya adalah yaitu kalau exchange-nya nakal kayak FTX insolvent, ya udah selesai deh lu gitu. Tapi kalau
sedangkan exchange menurut gue potensi untuk dihack lebih apa ya, lebih lebih mungkin lebih kecil ya dibandingkan wallet gitu loh, karena kita lebih banyak baca wallet kan yang dihack gitu loh, bukan exchange gitu, walaupun ya ada aja yang dihack ya gitu, terutama untuk sekarang menurut gue kayak Binance gitu ya, gue jujur consider udah lebih safe gitu. Jadi kalau gue saking hati-hatinya gue tuh sebar gitu. Gue sebar, ada yang di Trust Wallet sedikit, ada di MetaMask sedikit. Di MetaMask pun gue ada di dua jari, ada tiga jaringan. Ethereum gue tipis banget, gue ada di jaringan Phantom ada, terus di jaringan Binance Smart Chain ada. Terus gue di exchange pun gue ada 3 exchange ya, nggak, malah 4, tapi yang gue bener-bener ada saldo dan gue aktif tradingin saat ini 3 ya, yang lagi muter-muter gitu. Jadi ya sudah, duit gue di exchange pun ada di 3 exchange, dan itu pun apa ya aktif gitu. Jadi kalau gue sih sekarang kesebar-sebar ya, kalau gue boleh jujur untuk sekarang. Tapi mostly uang gue itu masih ada sits in cash ya, masih ada in cash. Jadi kayak gue kalau misalnya udah bener-bener masuk cycle-nya, ya baru gue akan deploy secara bertahap gitu. Call me Jack, Bang bahas alts untuk market cap yang kecil. Aduh, jujur untuk market cap kecil gue nggak terlalu tertarik untuk saat ini ya, karena gue cerita gini deh, teman-teman ya. Kalau kalian ngikutin ya, banyak sekali project ya yang dibikin. Mereka itu cuman copy paste white paper project lain, copy paste website orang lain, bayar influencer, bayar community moderator ya untuk create community. Ketika mereka create pun Telegram atau Discord, mereka langsung pakein bot isi 10, 20, 30 ribu orang, bikin sosmed Twitter terutama ya. Langsung pakai bot, beli followers puluhan ribu orang ya. Seolah-olah mereka sudah punya pengikut, seolah-olah project mereka legit, padahal mereka cuma mau ambil uang kalian. Mereka bayar market maker untuk tradingin tokennya supaya dilihat ada activity, supaya tiba-tiba kok naik, ada activity, ada volume transaction, sehingga kita semua para retail berpikir, wah jangan-jangan ini oke, ngebaca white papernya oke, semuanya oke, tapi ternyata scam ya. Mereka cuma mau menjadikan kalian exit liquidity-nya mereka ya. Gue pribadi ketika gue kemarin ke Singapura, event token 2049 ya, itu salah satu yang terbesar, mata gue cukup semakin terbuka ya, karena di situ kan banyak sekali institusi yang buka booth ya. Beberapa gue sempat ngobrol, beberapa gue sempat visit, gue beberapa sempat curi-curi dengar, tapi gue bener-bener jadi makin paham, oh ya lu mesti hati-hati sih pilih-pilih project apalagi untuk investment ya, mesti lebih berhati-hati. Itu aja. Jadi kalau untuk alts market cap kecil, gue jujur nggak terlalu tertarik untuk bahas, karena ya itu ya gue bisa bilang gini loh, harus ada faktor luck-nya sih, kalau nggak sulit ya gitu. Bentar guys, gue minum dulu. Dwi, makasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Kalau boleh live bisa seminggu 2 kali bang. Gue usahain ya. Tapi kalau 2 kali pun gue ada waktunya, mungkin gue akan spare 1 kali di TikTok kali ya. Sebenarnya memang niat mau DCA sampai bull, tapi entah kenapa psikologi ini ketika udah datang untung langsung mau jual dan takut akan turun lebih dalam. Yes, agree, gue ngerti. Menurut abang ketika dia DC tiap bulan tapi sampai bulan kita mau DC tapi... bentar. Menurut abang ketika kita DCA tiap bulan tapi pada sampai bulan kita mau DCA tapi masih plus, apakah tetap consider? Ya. Jadi gini. Ya, untuk menjawab pertanyaanmu di kalimat ketiga ya tetap DCA jawabannya itu ya. Tapi gue ngerti gini, psikologi ini faktor utama untuk kita investasi, literally faktor utama ya. Dan gue ngerti. Jadi gini, gue udah mention ya. Di kripto psikologimu ini jauh-jauh lebih dimainin. Kenapa? Karena fluktuasi harganya ngeri, bisa tiba-tiba naik 20-30%, bisa tiba-tiba turun 50% ya. Sedangkan kalau gue jujur gini, karena gue berangkat dari saham yang terbiasa dengan pergerakan apalagi dulu gue invest blue chips gitu ya, kayak Astra, BCA, Mandiri, BNI, yang pergerakannya paling kadang-kadang bisa 1%, turun lagi 0, sekian persen, naik 3%, turun lagi sekian. Jadi gue itu
Gini, kalau kalian berangkat dari kripto, wah, menurut gue secara psikologi ya, kalian itu akan lebih agresif sih menurut gue. Bener-bener agresif terhadap gain, terhadap profit, dan juga jauh lebih panik ketika harganya turun gitu. Karena ya biar gimana pun kan setiap orang pasti pengen apa ya, protect profitnya mereka gitu loh. Idealnya orang kan pengennya beli di 15, jual di 17, nanti beli lagi di 16, jual lagi di 18, beli lagi di 14, jual lagi di 19. Ya, I mean itu buat gue gini, itu kan skenario yang terlalu ideal ya. Tapi kalau gue, buat gue gini, berinvestasi pun butuh latihan. Sekali lagi ya, berinvestasi pun butuh latihan, terutama psikologi. Latih diri kalian, latih psikologi kalian supaya kalian bisa benar-benar menjadi seorang investor ya. Investor itu tuh sama kayak gue suka kasih perumpamaan analogi itu seperti kalian bercocok tanam ya. Kasarnya gini, kasarnya gini, kalau memang padi itu butuh waktu 3 bulan untuk sampai apa ya, untuk sampai dia berbuah ya, keluarin berasnya lah ya, gak akan bisa mau kalian kasih air sehari 1.000 liter pun ya dia malah mati gitu loh, ngerti kan? Dia butuh waktu, butuh proses ya. Jadi gini, kripto ini tuh udah kayak apa ya, udah kayak gitu, seolah-olah mental kita kalau kita nggak bener-bener hati-hati, nggak bener-bener jaga psikologi ya, apalagi kalau kalian ikut Twitter banyak influencer yang kayak pom-pom ini bisa naik, tunjukin profitnya gitu ya, show pamer profit, jadi cepet panas dan akan apa ya, FOMO kalian ini lebih main gitu di kripto. Jadi gini, gue lebih consider gini, kalau kalian mau start dollar cost average ya, kalian punya, jadi gini, kalian, kalau gue boleh kasih advice ya, untuk kalian ya, untuk Dwi gitu ya, untuk bisa DCA sesuai plan ya, caranya apa ya, lu tulis dulu plan lu apa ya, literally tulis ya, bukan cuman dipikir tapi ditulis ya, bener-bener lu buka buku apapun terserah, jadikan itu buku investasimu. Gue sendiri punya buku dulu ya, sekarang gue lebih banyak ngejurnal di apa, di laptop. Tapi dulu gue tuh punya satu buku yang bahkan itu jadi buku, kalaupun gue trading semua entry position gue catat, jual gue catat, lossnya berapa gue catat. Strategi gue pun ketika gue investasi saham gue tulis dengan jelas ya. Waktu itu gaji gue sekian ya, gue kerja gaji gue sekian, income gue sekian, gue tulis setiap bulan gue mau sisihkan sekian ya, gue hanya boleh hidup dengan sekian ya. Kelebihannya sisanya gue akan invest. Kalau masih ada kelebihan uang, gue akan invest lagi, gue nggak akan jajan. Itu tertulis ya, dan gue baca setiap bulan karena hampir setiap hari buku tersebut gue buka, sehingga ketika gue mau melanggar, ketika gue mau apa ya, mau mangkir dari strategi yang udah gue tulis, ya gue inget terus, oh gue harus lakuin ini, ya gue kerjain sampai apa, ototmu tuh kelatih gitu loh, otot investment lu tuh kelatih. Jadi kayak untuk melakukan dollar cost average juga udah nggak sulit, untuk set ekspektasi dalam grow juga lu udah nggak sulit gitu loh, kira-kira seperti itu. Karena gini, kebanyakan orang yang berpikir dia mau trading ya, ada gain 5-10% exit, jual gitu ya, terus masuk lagi nanti berharap gain 5-10% lagi gitu ya. Coba aja kita setahun kan atau 2 tahun kan, belum tentu portfolio dia hijau. Literally belum tentu portfolio dia hijau ya. Ini gue udah sering ketemu lah yang kayak gini lah ya, kira-kira seperti itu. Jadi itu sih ya, buat gue, lu bisa punya strategi, tulis dulu strategi lu secara tertulis apa yang mau lu lakuin, kira-kira itu ya. Buset, ini masih banyak ya. Oke, ini udah 9.56, 5 menit lagi. Nanti di akhir gue akan tutup dengan apa yang menurut gue bisa play out di 2023 ya. Jadi pertanyaannya hold dulu ya teman-teman ya. Oke, Kadena gimana bang? Bagus gak? Gue jujur ya, Kadena gue sempat melihat bagus, tapi ya untuk sekarang masih bisa drop lah, itu aja ya, kita lihat ya. Bang, kira-kira Dowmaker dan Biswap bisa survive gak saat crypto winter? Nah, Biswap gue nggak pelajari, Dowmaker pun ya so far ya itu salah satu yang terkuat ya menurut gue ya. Cuman nggak tahu ya, gue nggak tahu. Kalau lu tanya gue yang gue optimis ya seperti yang gue bilang. Tapi kalau yang lain-lainnya kayak Dowmaker, Biswap, gue belum tahu. Oke? Hastart, bang, cuan terbesar 2022 apa?
Waduh, susah juga ya. Gue kebanyakan di 2022 trading sih. Nggak ada yang kayak bener-bener invest dan bener-bener profit luar biasa besar gitu. Cuman kalau kita ngomong trading berdasarkan persentase, ya ada beberapa yang sampai ribuan persen ya, sampai 1.200-an persen. Gue udah lupa juga sih itu apa sih. Kayak sekarang Aptos gue tuh udah di atas 1.000% juga gitu. Ya itu sih, ya rata-rata gue masih trading ya. Cuman gue bener-bener trading dengan capital yang sangat-sangat kecil. Gue nggak agresif. Gue anggap 2022 ini kalaupun in general gue profit trading di 2022 ya. Tapi kalau kita ngomong eh, apa ya? Secara nominal gue consider ini ya buat sehari-hari buat jajan gitu. Ya nggak cukup lah buat beli mobil gitu, nggak cukup, nggak. Kira-kira bottomnya bulan apa? Januari, Februari? I don't know. Sherry ya. Gue nggak tahu. Itu gue udah bahas di awal. Untuk Sherry, menurut gue Januari bisa naik terlebih dahulu. Januari effect. Setelah itu nggak tahu kapan ya. Nggak tahu. Tapi kan gue udah kasih tahu nih. eh, Prediksi gue harganya berapa. Bottom call gue di berapa ya. Jadi instead of berusaha timing, apalagi memberikan prediksi ini kayaknya Maret April, enggak, gue nggak tertarik memberikan prediksi untuk waktunya kapan, tapi angkanya gue bisa sebut karena gue pakai technical analysis ya, angkanya gue bisa sebut di TA ya. Loss terbesar di 2022, wah apa ya, gue nggak inget sih. Loss trading gue pernah di 2022 sampai kayak like 200-300% pernah. Cuman kayak gue jujur nggak ada loss yang gue sampai memorable sampai sakit hati banget sih. Tapi kalau gue bisa mention ya, loss terbesar gue yang pernah terjadi di saham gue bisa mention ya, karena itu nilainya 3 digit, ratusan juta. Itu gue udah kayak ngeriset hidup, tau nggak lo, bener-bener ngeriset hidup, sakit banget dan waktu itu painful banget ya. Itu tahun 2020 ya, itu ketika COVID pandemi. Gue lost investment gue di saham sampai ratusan juta. Sahamnya apa gue pun bisa mention ya, Aisa ya. Itu wah bangke tuh satu tuh ya. Pandi, apakah benar kripto akan berkonsolidasi dalam waktu panjang kalau sudah mencapai bottom? In my opinion, yes. Ya, in my opinion, yes. Ya. Oke, Bang FTX down, nasib Ledger gimana? Baca berita Ledger sempat gak bisa transaksi. Ledger aman-aman aja ya. Gue masih pakai Ledger kok. Bitcoin dump tiba-tiba, masa? Serius loh. Gue lagi nggak perhatiin nih. Coba ya, gue iseng cek dulu ya. Dam tiba-tiba tuh maksudnya apa? 16411. Dam tiba-tiba enggak lah. Ini apa kayak cuman turun 100 poin, masa dam? Enggak lah. Ini ya normal price action aja, masih dalam range-nya menurut gua. Range yang saat ini ada itu kan sekitar 18.100, 18.300 sampai berapa? 15.500-an. Range-nya kan di situ ya. Kalau dump itu definisi gua di bawah 15.500. Nah, itu dump ya. Tapi kalau misalnya cuman turun 100-200 poin ya biasa aja itu mah ya. Sangat-sangat biasa, itu buat gua masih normal price action. Oke, Bang XLR. Gue belum pelajari XLR, jujur ya. Raca gimana? Wah, Raca mah gue udah no comment ya. Gue no comment sama Raca. Jujur aja, gue no comment. Tapi kayaknya gue lihat orang Indo kayaknya banyak yang nyangkut di Raca ya. Kalau gue baca komen-komen ya. Karena banyak sekali yang komen di tempat gue nanyain Raca. Tapi jujur gue nggak pernah invest ya. Nyesel juga sih, karena ketika gue waktu itu baca Raca ya, terus waduh, gue bukannya invest tapi kayak gue waktu itu udah di satu disiplin untuk stay away dari market gitu ya. Jadi gue waktu itu cuma trading aja gitu. Tapi Raca gue nggak invest ya, jujur ada kayak aduh, gue ini nih sayang banget gue nggak sempet beli nih. Kalau gue beli cuannya lumayan nih, bisa puluhan kali lipat gitu ya. Oke. Fraksi Aptos, Bang hasil diskusi live buatin konten TikTok. Oh iya, ini nanti yang live ini bakal gue upload di YouTube sih ya. Soalnya kan panjang durasinya 1 jam, nanti gue upload di YouTube. Eastern Heretic, Bang live yang ini kalau berhasil, ya betul, gue akan upload di YouTube ya. Aryan Desu, modal 2 juta masuk NFT. Wih keren banget loh, jago banget loh. Bang target Ethereum di harga ATH 2025 berapa? Oke.
target pribadi ya, optimis ya di atas 10.000. Optimis ya, belum tentu gue bener ya. Optimis bisa-bisa di atas 10.000 ya. Oke, anyway, since udah jam 10, gue akan share apa yang menurut gue sangat possible untuk play out di 2023 ya. Tentu gue nggak akan kasih kalian kayak ABCD gitu ya, beli saham ABCD gitu, enggak ya, gue nggak kayak gitu. Cuman karena gini, basically gue nggak mau overshield karena nggak tau ya, gue tuh punya beban moral aja gitu kalau nyampein gitu, karena buat gue integritas itu nomor satu ya. Ketika gue ngomong tapi gue nggak lakuin tuh ngeri aja gitu. Nah, kalaupun gue ada paid promote, gue juga nggak paid promote yang aneh-aneh. Gue pasti pilih-pilih projectnya. Percayalah, banyak sekali paid promote yang gue tolak. Kalau gue terima-terimain tuh, aduh enak banget, udah lumayan banget gue. Tapi banyak sekali yang gue tolak karena menurut gue project yang gak jelas ya. Tapi kalaupun ada yang gue terima karena masih abu-abu, itu pun gue cuman nggak pernah gue suruh kalian beli, sekedar kayak sharing information aja. Nah, tapi kalau untuk 2023, personal opinion, gue masih bullish on energi sektor ya. Jawabannya, energi sektor. Gue masih melihat peluangnya di 2023 bahkan sampai mungkin 1 sampai 2 tahun bahkan lebih, energi sektor masih bisa naik ya. So ini bukan crypto by the way, not crypto, tapi kalian perhatiin energi sektor baik-baik ya. Gue pribadi invest gak? Yes, gue invest di energi sektor dari sejak beberapa bulan lalu. Gue udah nggak tahu, setengah tahun kira-kira atau bahkan lebih ya. Energi sektor yang gue invest salah satunya kayak saham ya, ada ENRG ya, Energi Mega Persada. Gue udah akumulasi dari di bawah 200 rupiah ya. Kalau untuk kripto, again, gue akan rekomend untuk stay away ya, jangan overtrade, karena buat gue yang harus jadi concern kalian itu adalah mempertahankan portfolio yang kalian punya saat ini ya. Anggaplah kalian punya uang berapapun yang kalian miliki, 10 juta, 15 juta, terserah ya. Tapi buat gue tugas utama kalian adalah mempertahankan uang tersebut. Jangan sampai kalian overtrade dan kalian jadi malah kehilangan keuangan kalian. Kira-kira seperti itu. Karena gini, ya jadi gitu. Gue kasih satu insight aja ya untuk sektor ya. Gue masih bullish on energi ya, on energi sektor. Tapi apa aja yang gue pegang, gue nggak kasih tahu. Salah satunya yang gue pegang, gue bisa mention ya. Kira-kira seperti itu. Cuman kita lihat ya. Terus udah gitu kalau misalnya kalian punya longer term of investment, kalian punya time frame yang lebih panjang, bahkan lebih panjang dari Bitcoin. Misalnya kalian mau invest dengan rentang waktu 5 sampai 6 tahun dan kalian mau safer investment ya, bukan kripto yang volatilnya kayak apaan. In my personal opinion, mark my words baik-baik ya, silver bisa jadi satu good play luar biasa. Gue udah pernah ngomong ini di workshop, gue ngomong ini sekali lagi ya. Dari akhir tahun 2021 gue udah beli silver sampai di tahun ini pun gue beberapa kali nyicil beli silver. Nggak setiap bulan sih, tapi kayak beberapa kali ketika lagi ada duit lebih yang sangat lebar dan gue nggak tahu mau diapain, gue beli silver ya. Yang gue beli bukan physical silver, gue beli ETF-nya, kodenya SLV ya. Jadi yang gue beli itu, dan buat gue dua investment ini akan jadi satu hedge yang sangat baik untuk tahun depan. Personal opinion menurut gue akan jadi satu hedge yang sangat baik. Apalagi kalau misalnya ternyata saham pada rontok, equity market pada rontok, menurut gue ini yang akan masih play out ya. Apalagi nih ya, kalau kita ngomong pakai perspektif yang lebih lebar dari supply and demand ya. Menurut gue kenapa silver bisa play out, karena gini, kalian perhatiin deh seluruh electric vehicle, solar panel, dan apapun pengembangan teknologi ke depannya ya, itu semua butuh silver ya. You perhatiin, semuanya itu butuh silver, sehingga I believe demand silver akan terus meningkat ya, dan makanya gue invest di silver. Cuman
Jangan berpikir silver ini kayak kripto yang memberikan kalian gain sampai puluhan, ratusan kali lipat. No, perlakuannya sangat beda ya. Perlakuannya sangat beda. Cuman gue sangat optimis silver akan jadi satu komoditi yang bisa play out in longer term perspektif. Kira-kira seperti itu ya. Pandi, beli silver lewat mana? Kalau ya ada dua sih, bisa beli lewat GoTrade atau bisa beli lewat Nanovest ya. Kalau gue lu cek deh link di Pandi, lu cek TikTok gua ya, lu cek link di profile gua, lu bisa daftar GoTrade dari situ, karena kalau lu daftar pakai link gua lu akan dapat ekstra ekstra saham, tapi gue lupa berapa dolar gitu, ada itu soalnya Pak. Lu bisa daftar dari situ ya. Masih ada nggak sih? Oh, udah nggak ada, gue remove. Atau lu bisa pakai Nanovest juga ada itunya, ada promonya kalau lu daftar pakai referral link gua ya. Kalau lu mau daftar Nanovest untuk Pandi ya, lu bisa cek link gua, terus lu klik yang berinvestasi selama resesi ya, di situ di bawah ada Nanovest. Oke? Nah, anyway, since udah jam 10.08 ya, gua off dulu untuk di live stream hari ini, and thank you banget buat teman-teman semua yang udah join, dan wah seru banget diskusi sama kalian, ngobrolnya seru banget ya. Nanti kan untuk nextnya di minggu depan kita akan ngobrol lagi L Silver di Indodax, sama menurut gua nggak sama sih. By the way, Bang Andres mau tanya target XICP next bull run ke berapa? Aduh, susah ya, gue belum punya target sih. Lihat dulu aja bottomnya di mana ya. Gue belum punya target sih jujur aja. Tapi buat gue, kalau memang ternyata ICP ini ekosistemnya terus berkembang, waduh gila sih. Waduh, gue optimis at least market cap 50 miliar 100 miliar US dollar tembus sih. Kira-kira itu. Cuman ya balik-balik gini, gue nggak mau seoptimis itu, karena menurut gue cycle berikutnya nggak akan se-easy money ini gitu loh, karena kan ya ini udah makro lah ya, nanti gue ngelebar lagi ya. Oke, gue off sampai sini dulu aja teman-teman, udah jam 10:10 ya. Thank you so much buat semua yang udah join. Gue harap hari ini kita sama-sama belajar, dan sorry kalau ada yang mungkin nggak kejawab pertanyaannya ya, sorry banget. Dan kita kita jumpa lagi di next week ya, di hari Jumat jam 9 sama. Dan anyway, yang ini akan gue upload di YouTube channel gue, jadi kalian boleh subscribe. Nanti gue di tahun depan gue usahain gue akan lebih aktif di YouTube, karena kayaknya di YouTube kita bisa diskusi lebih lebar ya. Anyway, thank you banget semuanya. Thank you Jody Misiendi, thank you Pak Johan ya, thank you Pak Johantan, thank you banget ya Bapak. Ini gue respect, luar biasa respect sama Pak Johantan, dari Makassar jauh-jauh terbang ikut workshop gue, respect. Semoga banget, gue sangat berharap apa yang gue bagikan sepadan dengan pengorbanan Pak Johan dan Pak Marcel. Ilhami Bay harusnya 2 jam. Wah buset, berbusa mulut gue. Mantap, thank you semuanya, thank you semuanya yang udah mengucapkan, yang udah join malam ini, thank you so much ya. See you on next Friday, kita live lagi. Oke, bye-bye semuanya. Anyway, selamat tahun baru buat semuanya ya. Gue takut ketimbang gue nanti nggak sempat ngucapin, gue ucapin terlebih dahulu. Selamat tahun baru buat teman-teman. Oke, bye-bye. God bless you semuanya.